Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wallahu a'lamu bi muradih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati DKM Masjid Baitul Rahim beserta pengurus yang lainnya, para asatidz, para tuan guru, para kiai yang hadir, walaupun saya tidak sebutkan namanya, mudah-mudahan mereka guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan selalu manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para aparatur pemerintah yang hadir, para bapak, para ibu, para jamaah sholat subuh Masjid Baitul Rahim, yang semoga pada pagi hari ini kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di ahad yang pertama, di hari yang keempat daripada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkah umur kita, berkah rezeki kita, dan kekuatan iman dan Islam kita. Inilah kita bisa hadir di masjid yang kita cinta ini dan sholat berjamaah dan sekaligus thalabul ilmi. Maka kesemuanya itu kita mohon kepada Allah, semoga ibadah puasa kita, ibadah sholat subuh kita, ibadah sholat sunnah yang lainnya, dan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ibadah puasa ini Allah perintahkan diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita nih Pak, ya, dipanggil dengan panggilan pujian dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau mendengar Rasulullah mengawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka sahabat-sahabat Nabi ya berdoa tuh, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang beriman. Ya Pak, paham Pak? Paham tak kira-kira? Ya. Jamaah sekalian, karena Allah memanggil manusia itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam panggilan. Yang pertama tadi dengan pujian, dengan apa? Dengan sanjungan. Wahai orang-orang yang beriman. Kita kalau dipanggil, disanjungkan, kita gila gak kira-kira? Bapak yang ganteng, ibu yang cantik, ibu-ibu kata ibu cantik, masya Allah, gila banget. Sampai di rumah mau kacak ya. Ya, oh ibu bapak yang dermawan, oh senang kita. Itu pujian. Allah memanggil kita dengan pujian, dengan menyanjung, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kita
Ya, jawabnya, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang beriman. Ada juga Allah memanggil manusia dengan ejekan, dengan makian. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sahabat pun menjawab, Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, jangan kau jadikan aku termasuk orang yang kafir. Yang ketiga, Allah memanggilnya secara umum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir, dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Semua anak tuh. Tidak ada yang dipilih, semua manusia. Ada juga Allah memanggilnya dengan panggilan nama. Hanya orang tertentu nih. Siapa? Para nabi, para rasul. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim. Nama-nama para nabi, para rasul panggil dengan namanya langsung. Ada juga yang paling istimewa, khusus bil khusus. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah. Itu kalau Allah panggil dalam Al-Quran dengan gelarnya, bukan namanya. Nabi-nabi yang lain dengan namanya tuh, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak dipanggil ya Muhammad, tidak pernah. Coba lihat dalam Al-Quran, tidak ada ya nas atau teks seperti itu. Tapi dipanggil ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Ini istimewa hanya panggilan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah sudah berjanji, wa rafa'na laka dzikra, aku angkat sebutanmu. Dibedakan dengan menyebut siapa? Dengan Nabi dan Rasul yang Jamaah sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan ibadah puasa, maka dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Coba Bapak, Ibu pikirkan dan Ibu simak, kalau ibadah-ibadah yang lain langsung Allah suruh aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Tidak. Begitu juga zakat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah langsung walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila atau atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah langsung kepada objeknya, kepada perbuatannya. Tunaikanlah zakat, ya laksanakanlah ibadah, dirikanlah sholat, laksanakan ibadah haji, sempurnakan ibadah umroh dan sebagainya. Tetapi kalau puasa diawali wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya, kenapa? Ada 3 Pak. Yang pertama, tanpa iman ibadah puasa nggak bisa. Karena manusia itu dalam hal ini dikategorikan 3 golongan. Ada imannya yang prima, ada yang setengah imannya, ada yang kagak ada imannya pisah. Mana yang imannya yang prima? Mudah-mudahan kita termasuk nih. Iman-iman yang prima nih, iman-iman yang top. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ya, Allah nyuruh ibadah puasa, kita kerjakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Di samping yang membatalkan puasa kita jaga, dan juga menghindari yang membatalkan pahala puasa. Ini imannya yang mantap ini. Ya, imannya yang mantap. Ada imannya yang setengah. Sahur mas sahur. Ya, siang-siang. Masya Allah. Start motor udah pengen ke kiri baik. Ya, mana pagi? Warteg tuh. Iya, pesen makanan jam 1 udah disediain, diucapin niat Allahumma laka sumtu wa bika amantu
Ya Allah, aku buka jam 1, engkau maha tahu. Betul nggak? Betul nggak? Itu yang setengah tuh, ya setengah, ya. Kadang-kadang ada juga memang kerja di bulan Ramadan kan jam kerjanya dikurangin sama kantor. Biasanya pulang jam 7, jam 8, jam 5 udah nyampe di rumah. Anaknya girang, ayahnya udah pulang duluan. Masya Allah, ayah udah pulang. Diteblak belakangnya, dikagetin ayahnya. Ayah, udah pulang ya? Udah, giliran diteblak itu kekencengan, muntah Indomie. Muntah Indomie. Lagi ininya kaget. Ya, tadi kan kita nyaut tempe tahu. Kenapa muntahnya Indomie? Berarti apa? Imannya setengah. Ya, imannya setengah hari doang di ibadah puasa. Tuh. Ada juga yang ketiga, imannya sama saya kagak ada. Islam tapi imannya nggak bawa. Makanya iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Itu iman. Dibenarkan hati, ya perintah puasa itu wajib. Bisa ngomong, ya puasa itu perintah Allah. Lalu diamalkan dengan amalan yang nyata, yaitu dengan amalia. Dia berpuasa, baru imannya diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau cuma di hati doang, ya puasa mah wajib. Bisa ngomong, ya saya lihat, saya dengar lagi datang bulan Ramadan, tapi tidak diamalkan dengan amal yang nyata, itu imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, orang puasa ini tidak dilihat daripada postur tubuhnya. Betul nggak? Nggak dilihat kekernya, gedenya itu badan, hebat luar biasa, sehatnya luar biasa, kayak binaragawan, belum tentu. Kenapa? Kalau imannya nggak ada, nggak bisa puasa juga. Tapi ada orang yang kurus, krempeng, megeng, apalagi kira-kira? Apalagi Bu? Ada segala macam sebutannya, tapi imannya kuat, dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, ya, bocah-bocah yang SMP, alhamdulillah dengan imannya luar biasa, dia bisa melaksanakan ibadah sampai maghrib, sampai waktunya terbenam matahari, dia bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga apa? Ibadah puasa ini, ibu sekalian, bapak sekalian, antara kita dengan Allah. Ibadah yang lain bisa disaksikan, Pak. Coba di kampung kita ini, di daerah kita ini, yang sudah melaksanakan ibadah haji sama ibadah umroh, kita tahu. Lo Pak Haji, lo Bu Haji, lo udah umroh, tahu kita. Kenapa? Memang waktu lagi berangkatnya ada melalui Batu Safar sih. Apalagi waktu berangkatnya ke Pondok Gede atau ke bandara, pada itu tuh, pada nganterin ibadah haji, ibadah umroh. Kita tahu mana yang belum pergi haji, mana yang belum pernah umroh. Kita tahu. Ibadah umroh haji bisa disaksikan, bisa dilihat sama kita. Ibadah sholat kita tahu. Coba anak-anak kita. Anak kita ada berapa orang? Mana yang rajin sholat, mana yang malas sholatnya, mana yang nggak pernah sholat, kita tahu. Betul nggak? Kita lihat. Ya, di kampung kita mana yang sholat Jumatnya rajin, mana yang tidak pernah sholat Jumat, ada, kita tahu. Disaksikan, Pak, dan bisa dilihat oleh orang lain. Ibadah zakat, ibadah sedekah, kita tahu. Mana yang dermawan, oh orang itu dermawan, kita tahu. Kita tahu juga orang yang pelit 17 setan, kita tahu. Ngerti nggak pelit 17 setan? Pelit 17 setan itu jangankan duitnya kita minta, dosanya kita minta karena dikasih.
dikasih, dosanya kita minta kagak dikasih. Kalau bapak jadinya gampang, lagi kumpul nih, punya rokok, kita bilang, bang rokok, kalau ngapa sih itu? Oh ngapain rokok kayak ditaruh di situ? Kalau kamu dilepas gemuk, kalau rokok dilepas habis. Itu namanya pelit 17. Kemudian dasar pelit kagak mau dikeluarin tuh rokok, dipakai sakunya. Tapi bukan orang sini sih enggak ada main puasa. Ya mas sekalian. Nah itu artinya apa? Artinya bisa dilihat, apalagi zakat fitrah, ya kan? Di data RT ada UPZ, unit pemungut zakat. Ya kita tahu mana yang dermawan, mana yang pelit, mana yang berzakat, mana tidak berzakat, kita tahu pak. Ya, yang berzakat belum? Ya, belum zakat sana. Tapi kalau ibadah puasa antara kita sama Allah, nggak ada yang bisa lihat. Nggak ada bisa. Walaupun kita sama-sama sahur di rumah, belum tentu sampai maghrib dia masih puasa. Jangankan dia seharian puasa, berudu aja kiri kanan, ada pagi, ada ustadz, kita di tengah. Kenal nih orang-orang tua kita. Ya kita berkumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Itu gimana itu? Ustadz nggak tahu, Pak Haji nggak tahu. Berkumur 3 kali, harusnya keluarnya berapa? 3 kali. Ini mau 2 kali, yang sekali kemana? Sedangkan kiri kanan nggak tahu. Makanya ibadah puasanya antara kita dengan Allah. Kullu amal ibn Adam jazaa'un illa shaum wa ana ajzi. Setiap amal ibadah cucu Adam ada balasannya. Tetapi giliran puasa aku yang langsung membalasnya. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan Allah langsung. Kan gitu. Di rumah gak ada siapa-siapa, bocah sekolah, bini tidur, ada sisa sahur, betul lah. Jam 10 kita bangun, kita iseng, kita gerantakan dewek-dewek, betul lah. Ya, kita makan, habis kita makan kita pura-pura lah tuh, lemes aja pulang. Kayak temannya masih puasa bang, masih meludah melucu. Tuh lihat udah gue banyak puasa, bisa dia berpura-pura. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang tahu. Inilah hebatnya nilai puasa. Ya, tanpa iman tidak bisa puasa. Puasa tidak ada fisik, tapi kekuatan niat iman yang kuat. Lalu ibadah puasa antara kita dengan Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, tanpa iman yang kuat, tanpa dengan kesadaran hati kita nggak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ya, dan selanjutnya apa? Kita beruntung Pak, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur panjang berada di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh berkah ini, masya Allah. Syahrul Mubarak, bulan yang berkah, bulan yang tambah kebaikan kita di bulan ini. Ya Allah, ya. Mana kebaikan kita di bulan Ramadan? Banyak bertambah. Pertama, kita nunggu waktu. Di bulan Ramadan kita nunggu waktu, Pak. Kalau bulan yang lain waktu udah masuk kita masih pura-pura. Coba dah, bulan yang lain ada maghrib, Allahu Akbar, cepet amat ya maghrib. Coba kalau di bulan ini, Pak. Di bulan ini maghrib kita tungguin. Ada maghrib kita tungguin, betul nggak kira-kira? Itu jadwal imsakiyah yang waktu yang lain kalian lihat, maghribnya kita lihat. Iya betulnya mana lagi dijelasin, betul-betul lagi. Coba di masjid yang di pinggir jalanan yang kelihatan di jalan raya itu setengah 12 udah pada berhenti, udah pada masuk, udah pada ke masjid. Setengah 12 belum zuhur udah pada nyampe. Ngapain? Rebahan. Ada yang sholat langsung wudu, tahiyatul masjid, baca Quran,
lalu datang azan dia sholat berjamaah, ada yang begitu, banyak yang begitu mah. Ada juga yang lebaran, ada giliran sholat mau enggak, selesai lebaran jalan lagi, itu malaikat bingung nyatetnya itu malaikat bilang, ya Allah, ini makhluk ke masjid tapi kagak sholat. Kata malaikat, suwe juga itu manusia, kagak mau ibadah. Begitu Pak. Jadi kita nunggu waktu. Kata Nabi, barang siapa yang menunggu waktu tiba, maka semua derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu diangkat derajatnya, diampuni segala dosanya. Ya. Jadi kita misalnya mau subuh, kita sudah datang sebelum waktu subuh. Ya, 4:30, 10 menit kita mau subuh. Kita udah datang ke masjid, itu menunggu waktu. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan begitu. Itu derajat kita diangkat, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan bisa terjadi di bulan Ramadan doang. Ya, coba. Makhluk kita tungguin. Ya. Datanglah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lishaimi farhatan min al-iftar wa farhatun min al-iqillah. Bahagia orang yang berpuasa dengan azan maghrib. Masya Allah, gilanya bukan lagu ya. Gila Bu. Walaupun makan buka puasanya cuma nasi apa? Ya nasi, ya tempe tahu sama empal 3 udah enak banget. Luar biasa itu. Jadi inilah ya, ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa perintah Nabi di dalam beribadah puasa ini? Yang pertama, memperbanyak ya ibadah sholat sunnah. Nih, ibadah sholat sunnah kerjain nih. Ya, ibadah wajib yang sebenarnya tinggal. Tapi saya yakin bahwa Bapak di sini mah udah orang-orang yang istiqomah. Tapi anak-anak ibu ya yang remaja-remajanya lihat masih banyak yang puasa tapi nggak sholat. Banyak nggak? Banyak ini. Tolong perhatikan tuh. Makanya Nabi mengatakan banyak-banyak sholat sunnah di samping memelihara sholat yang wajib. Karena banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Kemudian tadi tuh cuma rebahan doang, habis lebaran langsung jalan lagi, ya makan banyak banget, buka puasa kenyangan, nggak sholat maghrib, betul, sahur begitu banyak, tapi nggak sholat subuh, ya ada siang, zuhur ya tidur lagi, ketemu asar tidur lagi, nggak usah dibangunin maghrib, subuh sekalian kita bangunin, kalau tidur mulu mau ngapain? Ya, para imam mengatakan orang yang puasa tanpa sholat 5 waktu itu puasanya dilakukan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama jaga anak-anak kita sholatnya. Ayo sholat. Ya di luar bulan Ramadan apalagi. Dan ditambah dengan sholat sunnah. Ya sholat sunnah, tarawehnya, witirnya, tahajudnya, ya hajatnya, duhanya, ya sholat sunnah rawatibnya yang mengiringi sholat fardu. Ya mumpung kita di bulan Ramadan ini masih diberikan kesehatan, banyak-banyaklah kita beribadah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat taraweh, ayo begitu. Ya, kalau kita merasa ketinggalan di masjid, di musola, sholat taraweh di rumah. Jangan sampai Sabtu malam kita tidak sholat taraweh, sangat rugi orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat taraweh. Ya, kenapa? Karena bulan ini bulan ampunan, bulan rahmat, maka banyak-banyaklah kita menggapai ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sholat taraweh, ya, taraweh itu ikuti dengan ikhlas, dengan ridho. Jangan dilihatin jadwal taraweh, ini kan dilihatin jadwal taraweh, ya imamnya, ya ditandai,
Ini tanda ini, yang ini nih, gue meresap dan cepet nih. Ini mah ini lama, gue gede banget nih. Kalau belanja kita pindah gaya, mana kayak begitu. Jangan udah sholat aja, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyamul lail dengan iman, dengan tulus mengharapkan Allah, Allah ampuni segala dosanya. Ya, wah, ya tarawih, qobliyah ba'diyah kita kerjakan, duhanya kita kerjakan. Kenapa? Karena ibadah di bulan ya ini yang sunnah, insya Allah berlipat ganda Allah berikan pahala kepada orang-orang yang melaksanakannya. Lalu yang kedua apa lagi? Banyak-banyak baca Quran. Ya Bapak, banyak Quran. Ya anak-anak muda banyakin Quran. Kalau pengen khatam 1 bulan berarti 1 hari 1 juz. Tuh, berarti 29 hari atau 30 hari 30 juz sekali khatam tuh. Ya, betul nggak? Pengen 2 kali khatam sehari 2 juz. Pengen 3 kali khatam 3 juz, kan gitu. Kira-kira bisa nggak ngomong begitu? Bisa ngomong begitu, bisa. Bisa ngomong gitu. Kalau 1 hari berarti 1 kali khatam, 2 juz 1 hari berarti 2 kali khatam, 3 kali juz sehari 3 kali khatam dalam sebulan. Bisa ngomong gitu, ibu bisa. Jangan ngomong doang, ya baca Quran. Ya, kalaupun kita tidak sampai khatam, yang penting kita biasakan 1 hari membaca Quran. Kan ada orang begini, saya nggak pakai target dah, nggak pakai sampai khatam 2 kali khatam enggak. Yang penting saya baca Quran, bagus. Yang penting kita baca Quran semampu. Ya berapapun kita baca Quran. Saya yakin jamaah Baitul Rahim pinter bolak-balik Al-Quran. Kebat-kebat doang kan. Nggak apa-apa. Orang kalau kebat-kebat Al-Quran berarti pengen baca Quran daripada nggak kebat-kebat. Betul nggak? Orang kalau masih mau buka pusat Quran berarti apa? Masih pengen baca, kan gitu. Ya baca Al-Quran semampunya, insya Allah berkah, insya Allah mendapat nilai pahala. Karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang imam mujtahid mutlak, pernah menghitung huruf Al-Quran dari mulai ba bismillah di Al-Fatihah sampai sin di surat An-Nas, itu jumlahnya 1.027.000 huruf. Pak Imam Syafi'i menghitung huruf dalam Al-Quran sejumlah 1.027.000. Kalau kita baca 1 huruf, Allah sudah janjikan 10 pahala. Berarti kalau khatam 10.270.000 nilai pahala Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Dihatam sekali. Kalau hatam 2 kali berarti 20.540.000. 3 kali hatam itu sendiri. Betul nggak? Itulah ikul syai'in asmu hasanah. Setiap huruf satu huruf 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf berarti 190. Allah berikan rahmat pahala bagi kita. Ya Pak? Yasin berapa huruf? 2 aja gitu sampai habis. Yasin doang. Bapak mikir berapa saya mulai itu jatuh ya Allah. Cuma Yasin doang berarti 2 huruf, berarti 20 pahala. Ya, baca. Ya. Nah, kalau tidak baca Quran, zikir. Ada zikrullah, ada zikrul nabi, ada zikrul nafsi. Nah itu, beda itu. Zikir itu bagi 3. Zikrullah, zikir kepada Allah. Mana? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir kepada Allah tuh.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir kepada Allah. Zikir Nabi, zikir kepada Nabi apa? Selawat, banyak itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada zikir nafsi, zikir untuk diri kita apa? Astaghfirullahaladzim, istighfar. Nah itu semua dirangkum dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Tuh banyak itu, Bu, banyak itu ya, jangan main TikTok mulu itu ya, banyak istighfar, banyak syahadat dengan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir ya apa, memperbanyak sedekah di pesan Nabi nih di awal-awal Ramadan tadi, memperbanyak sholat sunnah di samping menjaga sholat lima waktu. Yang kedua memperbanyak baca Quran. Yang ketiga apa, memperbanyak sedekah. Apalagi kata Nabi, man fattara shaiman, pada siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia yang memberikan itu dapat pahala daripada orang yang berpuasa tadi tanpa mengulangi pahalanya. Kita kasih makan nih orang buka puasa 10 orang, jadi kita dapat puasa dari diri kita 10 orang itu pahalanya belet-belet kita dikasih. Nanti belet-belet. Berarti itu 10 orang dikasih pahalanya kepada kita tanpa mengurangi pahalanya masing-masing. Masya Allah. Makanya orang yang bulan puasa ini banyak yang bersedekah, banyak yang berinfak, banyak yang bersedekah. Masya Allah, Allah akan menjadikan dirinya menjadi berkah harta dan rezekinya. Ya, kalau di bulan yang lain 10 pahala, tapi di bulan ini sampai 700 kali lipat pahala orang-orang yang bersedekah. Malah Allah masih berjanji apa? Masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Banyak-banyaklah kita bersedekah ya. Dan guru-guru saya ngajarin, kalau kita dikasih makanan buka puasa, kita punya adab, punya akhlak. Diajarin guru-guru saya tuh ya, dikasih lontong sama tetangga kita nih, walaupun kita punya lontong sendiri, batalin puasa kita dari lontong dari tetangga kita, batalin walaupun cuma secuil, yang penting batalin dari makanan yang dikasih. Kenapa? Kita berpuasa, insya Allah kita dapat pahala, dan pahala kita dikasih ke dia tanpa mengurangi pahala kita. Begitu adabnya. Ibu, dikasih lontong, ibu makan dulu lontong dari tetangga tuh, secuil, batalin, baru pindah ke lontong ibu, ke makanan ibu, kan gitu. Dikasih kolak, ambil secuil, senang makan, batalin, baru kita pindah ke kolak yang ibu buat sendiri. Itu namanya adab. Adab namanya. Kadang-kadang kagak kan, dikasih lontong, ya begitu lontongnya, kayak dikasih kolak, ya encer banget, isinya nggak ada. Pertama menghina, terus kedua kagak dicolek, zolim. Dosa apa tuh? Dosa apa? Saya kalau kasih kolak, saya habisin. Habis kata anak saya, ya kok habis, mulai bagi belum makan sih. Begitu Pak. Jadi inilah ya. Jadi pesan Nabi Rasulullah SAW ya, kita memperbanyak sholat sunnah di samping kita pelihara sholat yang wajib ya. Lalu kita memperbanyak daripada apa ya, baca Quran atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu yang ketiga memperbanyak sedekah, berbuat baik kepada orang yang berpuasa, apalagi sedekah kepada para du'afa wal masakin. Sekali itu ya, mudah-mudahan pengajian kita
di pagi hari ini akan memberikan inspirasi terutama bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua ya apa yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah, ibadah puasa kita, tarawih kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa kita tuh setiap malam tuh, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatul syarifatil mubarakati minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asya'i al-mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami di malam-malam, di hari-hari bulan Ramadan minas syuhada, termasuk orang-orang yang bahagia, al-maqbulin, yang diterima amalan-amalan kami. Jangan kau jadikan kami di malam-malam Ramadan, di hari Ramadan termasuk orang yang rugi dan amalan kami ditolak oleh-Mu ya Allah. Tuh doanya luar biasa Pak. Yang dibacain nama, yang baca doa kita amin amin. Memang kagak mati, gak amin aja udah. Betul nggak? Allahumma ja'alna fi lailatul syarifatil mubarakati minas syuhada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyail mardudin. Itu doa yang luar biasa. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada waktu 5 menit. Ada pertanyaan, silakan yang bertanya. Coba bertanya. Silakan yang bertanya. Jadi kesimpulannya, ya Allah menyuruh orang yang beribadah puasa diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Karena tanpa iman ibadah puasa tidak bisa dilakukan. Ibadah puasa antara kita dengan Allah, ibadah puasa antara manusia kepada Allah, dan ibadah puasa tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat oleh orang lain, cuma hanya kita kepada Allah. Dan perintah Nabi di awal-awal Ramadan ya kepada para sahabat menganjurkan ya banyak-banyak sholat sunnah dan tetap menjaga sholat wajib, lalu memperbanyak membaca Quran, zikir kepada Allah, dan yang ketiga memperbanyak sedekah, berinfak untuk di jalan Allah, terutama untuk membantu fakir miskin dan sekaligus memberikan buka puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya apa saja, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Betul, barangkali yang bertanya. Ya. Bisa dijelaskan seberapa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sedikit saya ingin bertanya, apa saja yang bisa menyebabkan pahala seorang yang berpuasa itu berkurang? Itu saja, terima kasih. Memang yang membatalkan puasa itu sudah jelas, ya, makan, minum sengaja, lalu berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Tapi kalau lupa enggak batal. Misalnya kita bangun kan minggu nih, habis kuliah subuh kita tidur, jam 10 kita makan nasi, ya Allah pas lagi makan ini dia aku lagi puasa, berarti rezeki Allah kasih rezeki. Setelah kita ingat udah kita berhentikan tuh, jangan kita dilanjutin malah batal. Cuma kasihan belum sempat minum. Ya iyalah, makan doang belum sempat minum. Kalau dia minum berarti kan dia batal. Makanya kalau pengen ingat minum dulu teh manis 2 gelas baru dah ingat gitu. Ya, lalu apalagi berhubungan suami istri di siang hari. Kalau dia kagak sengaja, dia lupa, nggak batal. Tapi kalau udah ingat pas wajib cabut buru-buru, jangan diterusin, nggak boleh. Bocah jangan dengerin ya bocah ya. Jangan. Nah, kalau sampai dia melakukan sengaja, dia batal, ya, lalu dia sengaja, sampai ini kata ini 2 bulan berturut-turut, dendanya tuh, ya 2 bulan 60 hari dia harus puasa. Kalau 1 hari batal, pulang dari awal, berat tuh, ya.
Paham tuh? Ya. Ya. Nah itu yang membatalkan puasa. Yang mengurangi nilai pahala puasa pertama adalah al-kadzib, bohong. Tuh, kata lakinya gini, mah, tadi perasaan dompet bapak ada 3 lembar dah, duit yang merah, di rumah gak ada siapa-siapa, bocah kagak ada, semua kagak ada, cuma bapak sama mama. Ini kira-kira kok kurang, tadi 3 lembar, sekarang tinggal 2 lembar, yang 1 lembar siapa ya? Mama ya, yang ngambil. Enggak. Nah, sedangkan dia doang yang di rumah. Gimana tikus doyan duit? Kan gitu. Ngaku dah tuh, kagak ngaku, enggak. Berarti kurangi nilai pahala puasa. Ya, apalagi yang kedua, ya an-nazrah bisyahwat, memandang dengan syahwat. Bapak nih lagi ke pasar, berpuasa, ya ada perempuan pakai rok pendek, astagfirullahaladzim, udah gitu aja dah, jangan astagfirullahaladzim, dilihat terus lagi, pakai syahwat, enak kali ya, kurangi nilai pahala puasa tuh, ya, ya. Jadi memandang dengan pandangan syahwat, pandangan hawa nafsu, ya, jangan, itu bisa mengurangi nilai pahala puasa. Lalu apalagi sumpah palsu, ya, sumpah palsu, demi Allah, saya nggak berbuat begitu. Sedangkan dia lagi puasa, tapi sumpahnya palsu, untuk mengurangi nilai daripada nilai pahala puasa. Ya, jadi berbohong, memandang dengan pandangan syahwat, bersumpah palsu. Nah, tapi kalau bohongnya benar, nggak apa-apa. Contoh misalnya, ibu lagi duduk, tiba-tiba ada orang mengejar maling, muluk, maling masuk rumah kita. Ada orang nanya, Bu, ada orang yang kita lagi ngejar-ngejar dia, maling tuh Bu. Ibu bapak jawabnya nggak ada. Saya duduk di depan, nggak ada orang masuk. Sono kali. Sono. Ini pada sono kali. Ini maling umpet di rumah kita. Tinggal kita telepon RT. Ada orang curiga, ada orang asing. Itu bohong. Tapi bohong nyelamatin jiwa orang. Coba kalau kita jujur. Pak, ada di dalam. Ada di dalam. Ya habis banget. Bisa mati Pak. Tuh, jangan. Ya, betul nggak? Ya, jadi bohong dalam keadaan yang benar tidak apa-apa. Menggembirakan suami istri bohong boleh. Suaminya masak nih bulan puasa, emang gak dicicipin, lagi buka, masya Allah, itu lakinya mendelik, makanya kasihnya dia enggak enak mak ini mana-mana kagak ada bikin makanan mah karena asin. Saking girangin hati ini. Coba kalau dia jujur, gimana sih masak? Berantem dah. Dan yang ketiga, mendamaikan orang dalam keadaan bermusuhan. Itu kita bohong. Popo dapat salam dari Ibu Nono, ya Ibu Nono kangen katanya sama ente, Po. Gitu. Yang udah sana juga bilang, ya Bu, dapat salam dari Po itu, dia kangen. Walaupun dua-duanya lagi bermusuhan, gara-gara kita bilang kangen-kangenan, akhirnya ketemu, akhirnya damai. Kita bohong, tapi bohong dalam mendamaikan kedua orang yang sedang berselisih. Itu bohong yang dapat pahala malah. Tapi kalau selain itu nggak boleh kita bohong, ya apalagi ngajarin bohong sama bocah kan gitu. Makanya kan kaca rumah kan banyak kaca riben ya, bisa deh kaca yang riben kan dari dalam bisa ngeliat keluar, yang keluar nggak bisa ngeliat dalam. Kan tujuannya apa itu? Biar yang lagi di luar itu udah ngeliat duluan gitu ya. Kalau mau bocah neng bilangin yang di luar tuh, ya bilang mama nggak ada di rumah. Bocah keluar lagi, mana neng si mama? Kata mama nggak ada di rumah, tapi ada mama di dalam. Ini ngajarin bocah bohong agak boleh itu. Nah, jadi bohong, sumpah palsu, dan memandang pandangannya syahwat itu bisa mengurangi nilai pahala puasa. Kalaupun itu terjadi, kita istighfar.
kita menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berapa persen kekurangannya? Allah alam, kita nggak tahu. Karena yang balas langsung masalah puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Ya. Iya, begitu. Bicara tentang orang lain aib itu ghibah. Ya. Apa? Bicarakan orang lain, ya termasuk itu yang mulai nilai pahala puasa ghibah, bagus tambahannya. Ya, tapi lupa itu. Jadi membicarakan orang lain di bulan puasa, lagi puasa itu mengurangi nilai pahala puasa ghibah. Kalaupun betul ghibah nyata, tapi kalaupun dia tidak nyata berarti fitnah. Paham? Jadi kita nggak boleh dah ghibah di bulan puasa, lagi puasa, misalnya lagi ngobrol nih, ya bobok si Ano begini bos, nggak boleh. Ini lagi puasa, ntar aja habis tarawih kita ngomongin sama ini nggak boleh. Ngancem rumahnya, itu nggak boleh. Ghibah boleh, puasa nggak puasa nggak boleh. Ya, apalagi lagi puasa mengurangi nilai pahala puasa. Hampir lupa tuh diingetin sama bapak. Lalu kalau ghibah yang boleh apabila dalam rangka untuk memastikan hukum di pengadilan, di kepolisian, di tempat-tempat yang sudah ditentukan, misalnya hakim. Ibu, kenapa ibu pengen minta cerai kepada suami atau suami minta ya menceraikan istri? Dibuka semua tuh aib-aibnya, boleh. Begitu juga polisi mengatakan, ibu kenapa ibu melakukan begini? Ya, ibu melakukan begini, menganiaya bapak itu. Dibuka semua aib-aibnya, ya dibuka semua ya cacatnya, apa-apa. Kenapa? Untuk menunjukkan ya penjelasan secara hukum itu dibenarkan dalam agama. Jadi membuka aib orang lain di depan ya pengadilan, di depan orang-orang yang menegakkan hukum tidak apa-apa, karena untuk memastikan penjelasan saksi maupun bukti. Tapi selain itu boleh. Kalaupun kita bicara benar ghibah, kalaupun tidak benar berarti fitnah. Makanya jangan, untuk menyibukkan mulut kita, banyak-banyaklah kita zikir, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca sholawat. Ya, karena itu ya, jadi 4 ya, maaf, alhamdulillah ditambahkan. Pertama, ya berbohong dengan sengaja. Yang kedua, memandang dengan pandangan syahwat, sumpah palsu, dan ghibah. Ya, karena cukup. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan takwa kita sampai bisa menyelesaikan Ramadan di bulan ini dengan istiqomah, dengan berharap daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم لك الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة ومعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وإن علينا سنين بعد سنين وعوام بعد عوام، زائل منتكسين راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبول لا مكرودين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتغشنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi